Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang gitu ya. Kenapa yang hadir tidak sebanyak biasanya? Kita akan masuk ke chart teman-teman habis ini. Kita akan masuk ke entry, ini bagian yang sangat excited gitu ya. Bagian yang sangat excited. Saya ada banyak banget posisi yang lagi running teman-teman. Saya ada banyak banget posisi floating hari ini. Floating plus tentu saja, bukan floating minus. Karena definisi floating itu biasanya minus gitu ya. Ya, udah CHF. Well done, well done, well done. Ada banyak banget setup-setup yang menarik dan bekerja dengan baik, teman-teman. Ya, oke. Oke, Mas Arya ini kan tidak makan white space, ini Mas Dery ya Bapak ini. Yes, seperti itu bisa disebut white space CHF Yan 55. Oke, teman-teman kalau udah sekarang saya akan share screen kalau udah berkumpul. Oke. Ya banyak setupnya hari Mas nih ya, CHF Yan ini benar ini white space gitu ya. Ini white space, bisa disebut white space tapi ya nggak white space banget. Kita belum bahas white space teman-teman, jadi sebaiknya hold on dulu tentang white space, tahan dulu. Ini tadi saya ada short di sini NZD CHF, teman-teman, ini posisi live saya. Saya masih running di situ NZD CHF sudah 1/1. Di akun yang ini kalau teman-teman lihat, sebentar saya akan kasih lihat sedikit ngintip. Ini salah satu akun yang saya trade, yang ditradingin sama tim saya gitu ya. NZD CHF saya lagi short di situ tadi ini. Mana kameranya? Oh itu ya. Saya lagi ada 4 posisi literally. Yang 2 sudah hit safety target dan dua-duanya floating profit. Oke. Dan hari ini not bad gitu ya. GBP CHF sudah 1/2 nih. Oke, ada beberapa setup yang semalam, yang tadi siang saya share di grup, tadi siang saya share di grup alumni gitu ya. Kalau nggak alumni berarti belum dapat akses, dan menarik gitu ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi dulu, kita akan masuk ke slide dulu sebelum kita nanti akhirnya akan praktek gitu ya. Kita akan masuk ke slide dulu. Saya baru pulang banget, saya baru banget nyampe rumah, jadi saya baru nyampe rumah langsung nyalain laptop, langsung nemuin teman-teman semua. Saya habis beli durian teman-teman, nggak banyak, cuma 11 biji. Saya beli durian ada 11 biji tadi. Lumayan lah ya. Lumayan sekali. Saya belinya 11 biji. Kita akan masuk ke sini. Kita akan masuk ke entry. Hari ini kita akan masuk entry. Kemarin kita udah bahas final target, teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke entry gitu ya. Kita akan masuk ke entry. Saya akan lihat chat dulu. Nggak banyak. 11 biji, kalau banyak berapa tuh? Berapa Mas 11 biji itu habis? 11 biji habis tergantung suasana hati. Saya baru habis 3 tadi, baru makan 3. Jadi masih ada 8. Wah, pantas saya nggak bawa-bawanya sampai sini. NZD ku sentuh kurang dikit, nggak sentuh kurang dikit, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan. NZD saya pasang order nggak kena, beda dikit Mas. Oke, nanti nggak apa-apa kita bahas. Oke. Sekarang teman-teman kita akan bahas entry. Teman-teman, entry ini adalah step ketiga di flowchart kita ya. Kalau teman-teman lihat flowchart kita kemarin, step pertama kemarin kita ngecek limit, step kedua final target gitu ya. Step ketiga kita akan bahas entry. Nah, teman-teman, untuk entry, teman-teman, kita butuh 2 time frame. Kita butuh common time frame dan edge time frame. Jadi time frame yang kita pakai adalah 2, common time frame dan edge time frame. Teman-teman cek common time frame-nya dan edge time frame ada pasangannya, teman-teman cek di tabel di materi sebelum ini. Jadi sebaiknya tabel itu teman-teman print kalau nggak apart gitu ya. Tergantung stylenya. Jadi tools yang kita gunakan adalah Auto UFO dan EMA periode 9. Jadi EMA 9 ini akan kita taruh di common time frame, Auto UFO-nya akan kita taruh di edge time frame gitu ya.
Berikutnya, step ini goals-nya adalah untuk mengidentifikasi ally UFO. Ingat ada kata ally di sini. Ally artinya yang searah dengan arah transaksi kita. Kalau down market berarti yang merah, kalau up market berarti yang hijau. Di edge time frame di mana harganya itu berada, harga EMA-nya berada di dalam area UFO yang ada di edge time frame. Intinya EMA 9 di common time frame harganya harus berada di UFO di edge time frame, ya. Action saya cepetin aja. Kita berada di common time frame, kita aktifkan EMA-nya. Nanti kita nggak akan pakai teman-teman karena kita pakai EMA multiple time frame gitu ya. Kita catat angkanya, kemudian kita pindah ke edge time frame, kita aktifkan auto UFO-nya dan kita mengidentifikasi di mana letak ally UFO terdekat yang mengenvelop harga EMA 9 di common time frame, gitu ya. Nah, kita akan tambahkan 2 pip jika kita beli. Kalau kita buy, tambahkan 2 pip. Ingat, setiap UFO-nya hijau, kita tambahkan spread. Possible outcome-nya, tidak ada ally UFO. Kalau nggak ada ally UFO, berarti kita tunggu UFO baru. Kalau ada ally UFO, tetapi tidak align dengan EMA, jadi ada ally UFO, tapi tidak ada harga EMA di dalamnya, maka kita tunggu UFO di lokasi yang benar. Dan ketiga, kalau ada UFO dan ada satu EMA yang harganya persis align, harga EMA-nya dan UFO, maka kita akan entry. Kalau ada multiple UFO, overlapping UFO-nya, maka kita akan gunakan itu sebagai satu UFO yang besar, kita akan gabungkan. Oke, jadi outcome-nya cuma 4, teman-teman kita cuma pakai 2 time frame, pakai EMA 9 dari common time frame, dan pakai auto UFO di edge time frame. Kita mencari auto UFO di edge time frame yang di dalamnya ada EMA 9. Nah, kalau teman-teman lakukan itu, kemungkinannya cuma ada 4, nggak ada kemungkinan lain, cuma 4. Kemungkinan pertama tidak ada UFO-nya, kalau nggak ada UFO-nya, stepnya adalah tunggu UFO baru. Kedua, kemungkinan kedua, ada UFO-nya tapi EMA-nya tidak di dalam. Maka kita tunggu UFO baru di lokasi yang tepat. Kemungkinan ketiga, ada UFO-nya dan harga EMA-nya di dalam. Berarti kita entry. Kemungkinan keempat, UFO-nya overlapping. Kalau overlapping kita gabungkan jadi UFO yang besar. Ya. Masih nggak itu NZDCHF, climate-nya kan dot masih tipis. Apakah sah juga diambil? Oke. Ini nanti masuknya ke ini kemarin. Kalau teman-teman lihat kemarin di materi auto climate, kalau teman-teman lupa nanti teman-teman tinggal teman-teman tinggal catat. Saya akan catat ulang supaya teman-teman ingat gitu ya, catat ulang auto climate rule-nya. 1, rule baku climate harus tebal. Oke, climate 1, climate-nya harus tebal. 2, current harus lebih kecil atau sama dengan STD, gitu ya. Jadi ini yang konservatif ya, rule bakunya. Ini rule baku dalam kurung konservatif. Oke. Opsi 2, agresif. Syaratnya 1, dot harus tebal. 2, current boleh lebih besar dari STD, gitu ya. Rule 3, sangat agresif. Yang penting searah dengan climate. Artinya biru buy only, merah sell only. Tebal dan current bisa diabaikan. Nah, ini yang sangat agresif. Yang sangat agresif. Tentu saja semakin agresif, probability-nya semakin rendah, gitu ya. Jadi ini yang probability-nya paling tinggi. Saya kasih warna hijau, guys. Saya kasih warna hijau, gitu ya. Ini probability-nya paling tinggi. Berikutnya ini agresif. Ini saya kasih warna kuning, gitu ya. Ini saya kasih warna kuning. Oke, saya akan send to back. Ini current boleh, ini bukan oleh, kurang B. Oke. Berikutnya yang terakhir ini saya kasih warna, ini tidak merah ya, masih boleh. Tapi saya akan kasih warna sedikit tebal, orange ya. Nah, teman-teman tinggal dipilih aja berdasarkan selera ya.
Gimana cara milihnya, Mas? Dites dan ukur. Oke, ini silahkan dicatat, silahkan di screenshot, silahkan di foto teman-teman semua. Banyak yang nggak bisa masuk karena pakai CAPTCHA. CAPTCHA di mana? Oke, saya akan kirim direct link ke sini. Bentar, saya akan masuk ke sini. Saya akan cek WA grupnya. Tunggu teman-teman. Ada captanya. Oke, saya nggak tahu ada captanya. Oke, sebentar. Saya akan geser ini. Kalau ada captanya, dimasukkan aja. Sebentar teman-teman. Oke, saya sudah kasih direct link room, mudah-mudahan aman gitu ya. Oke, sekarang teman-teman, jadi kemungkinan pertama adalah tidak ada UFO, berarti kita tunggu. Kalau ada UFO-nya tapi tidak ada harga EMA-nya, kita tunggu. Kalau ada UFO dan ada EMA-nya, kita entry. Kalau ada UFO yang overlapping, kita gabungkan. Jadi cuma 4 kemungkinannya. Jadi saya akan balas tadi. Ini adalah untuk climate gitu ya, teman-teman, untuk climate. Untuk entry kemungkinannya cuma 1. Kemungkinan entry 1. Tidak ada UFO. Berarti tunggu. 2. Ada UFO. Tapi tidak ada EMA di dalamnya. Outcome-nya tunggu. 3. Ada 1 UFO. Dan ada EMA 9. Ada EMA-nya gitu aja. Sama dengan entry. 4. Ada UFO overlapping. Dan ada EMA-nya. Kita gabungkan menjadi 1 UFO besar. Oke, teman-teman, outcome-nya untuk entry cuma ada 4 ini. Jadi ada 2 ini yang teman-teman bisa catat, silahkan di foto, silahkan di screenshot. Saya akan kasih waktu sebentar, saya nge-lag ya. Saya akan coba matiin beberapa hal. Saya akan matiin beberapa WiFi di sini. Teman-teman silahkan screenshot dulu. Saya akan refresh sekali lagi. Siapa tahu saya trouble internetnya, saya akan refresh. Lancar jaya kok, oke. Oke, teman-teman silahkan di screenshot, silahkan di foto, gitu ya. Atau ini saya akan kasih waktu 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sebentar, saya sambil balas teman-teman yang sedikit trouble gitu ya. Oke, teman-teman udah di screenshot? Nanti tetap ada replaynya dari awal kan? Yes, tetap ada replaynya. Oke, kalau udah di screenshot, kita akan masuk ke contoh yang ada di sini, yang ada di slide dulu. Oke, ini contohnya teman-teman, kita lihat, kita bisa lihat di sini Euro USD gitu ya, di time frame daily Euro USD kita lihat climate-nya confirm down market gitu ya. Climate-nya confirm down market, maka kita mau jadi seller. Kita mau jadi seller. Berikutnya teman-teman bisa lihat di sini ada harga EMA-nya. Harga EMA-nya adalah 1.1319. Ingat teman-teman, catat 19. Sedangkan di sini 194. Di sini teman-teman bisa lihat UFO-nya dari 21 ke 46. Jadi 19 itu sekitar 2 pip di bawah area ini. Tapi ingat teman-teman, ini moving average. Begitu harganya bergerak naik, EMA-nya akan ikutan naik gitu ya. Ini contoh lain, GBP AUD ini up climate, teman-teman bisa lihat climate-nya up gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya akan gedein, saya akan zoom in. Di sini GBP AUD climate-nya up, karnya 4, biasanya adalah 7, jadi 4 dari 7. Oke, sedangkan tadi Euro USD climate-nya 1 dari 6 gitu ya. Kita lihat harga EMA-nya adalah 1,8110, sedangkan teman-teman bisa lihat di sini ada UFO-nya dari 8093 dan 8111. Jadi begitu harga turun, kita lihat UFO-nya akan ada di dalam area gitu ya. Nanti kita akan praktek yang banyak. Oke, jadi kita punya UFO dan punya harga EMA yang sesuai. Jadi ini adalah valid entry. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke stop loss, tapi saya akan mulai bahas valid entry dulu sebelum kita bahas stop loss. Kita akan dari Euro USD, teman-teman. Euro USD. Saya akan ke Euro USD. Saya akan aktifkan auto climate-nya. Euro USD, teman-teman bisa lihat Euro USD. Teman-teman bisa lihat kita punya confirm up climate gitu ya. Kita kemarin udah tulis pelan-pelan, saya nggak akan tulis lagi di sini. Kita punya confirm up climate karena kita punya dotnya warna biru dan tebal. Karnya sekarang 13, teman-teman. Karnya 13 dari 5. Jadi sebenarnya climate-nya sudah expired. Ingat, kalau climate-nya expired berarti lower probability. Climate expired berarti lower probability. Kalau lower probability masih boleh entry nggak? Tergantung teman-teman tadi pilih di sini, gitu ya. Teman-teman pilih di sini. Kalau teman-teman tipenya agresif, berarti ini masuk kategori 2, yang kuning. Dotnya tebal, tapi karnya sudah lewat, gitu ya. Teman-teman pilih. Nah, kalau teman-teman entry misalnya, saya akan mundurin, saya akan aktifkan auto UFO-nya di sini. Dan saya akan mundurin sedikit chartnya, ini udah lewat. Kalau saya mundurin ke sini, teman-teman bisa lihat kita punya UFO. Kita punya 2 UFO yang overlapping gitu ya. Kita punya 2 UFO yang overlapping. Saya akan gedein. Teman-teman bisa lihat di sini ada harga EMA 9. Ini adalah EMA 9 yang saya pakai. Di sini adalah EMA 9. Saya akan delete dulu EMA 9-nya. Saya akan masuk indikator gitu ya. Saya ketik di sini EMA. Terus saya akan ketik moving average gitu ya. Teman-teman pilih moving average eksponensial. Saya klik sekali, maka periode defaultnya otomatis akan 9. Kita tunggu ini 9 gitu ya. Saya biasanya suka warnanya biru gitu ya. Warnanya biru yang ini dan ketebalannya di sini supaya gampang. Teman-teman saya lihat angkanya adalah 1,12705. Itu sama dengan ini EMA. Oke. Angkanya 1,1270. Di sini dalam kasus ini kita lagi replay ya teman-teman. Jadi tadinya kita punya EMA 9. EMA 9 ini saya tampilkan ke EMA multiple time frame gitu ya. EMA multiple time frame. Teman-teman nanti setelah ini nonton ke YouTube saya, ke YouTube. Terus teman-teman cari video saya judulnya Script EMA multi time frame gitu ya. Teman-teman masuk ke video saya, teman-teman bisa lihat videonya yang ini ya. Script EMA multiple time frame trading view. Teman-teman nonton di sini. Ini saya bahas semuanya dan scriptnya juga saya letakkan di sini. Kalau teman-teman butuh script EMA multi time frame-nya, teman-teman bisa saya kasih. Kemarin udah saya kasih.
Saya akan kasih lagi buat teman-teman di sini. Scriptnya ini saya akan copy aja semuanya. Saya klik kanan, saya copy, saya akan pastekan di chat box teman-teman semua. Oke, saya akan paste di chat box. Itu adalah script EMA multi time frame-nya. Jadi EMA multi time frame ini basically teman-teman menampilkan EMA daily di time frame 55. Jadi kita tampilkan EMA daily di time frame 55 menit gitu ya. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, di contoh kita yang ini, teman-teman bisa lihat kita punya dua area UFO yang overlapping gitu ya, overlapping. Jadi ada ini, area UFO-nya cukup lebar segini. Area UFO-nya segini gitu ya. Teman-teman bisa lihat ketika saya play, teman-teman bisa lihat harga turun masuk sentuh area UFO kita dan dia bergerak naik. Jadi ini kalau teman-teman kemarin entry di sini, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa pakai areanya selebar ini gitu ya. Basicnya nanti di alumni teman-teman akan bahas stop loss-nya di mana, kita belum bahas. Teman-teman bisa lihat harga sudah bergerak plus minus 1:1 gitu. Artinya kalau teman-teman pakai safety target udah kesentuh ya, udah 1:1. Ini Euro USD. Kita punya dua area UFO yang overlapping dan ada EMA 9 di dalamnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah kasus ke mana tadi? Yang saya catat tadi. Apa hilang? Oh ini ya. Ini adalah kasus keempat, gitu ya. Jadi ini adalah kasus keempat. Ada UFO overlapping dan ada EMA-nya kita gabungkan jadi satu UFO besar. Jadi sebelumnya, kalau saya mundurin sekali lagi, teman-teman bisa lihat, kita punya dua UFO yang overlapping, gitu ya. Dua UFO yang overlapping dan ada EMA 9. Ini adalah EMA 9 daily yang saya tampilkan di 1 jam. Kalau teman-teman pakai 55 juga boleh. Kalau pakai 55 tinggal dirubah ke 55. Kalau di 55 areanya sedikit beda, teman-teman bisa lihat. Kalau di 55 areanya sedikit beda, gitu ya. Areanya di sini. Kalau di 55 lebih pendek. Sorry, saya akan, karena saya bingung garisnya yang mana, saya akan masuk ke setting. Saya akan masukkan name labelnya. Saya akan melihat. Ini 2H pasangannya. Ini 2 pasangannya 2. Oke, areanya segini sama aja. Areanya adalah segini gitu ya, di 55 menit. Saya akan setting, saya akan bunuh lagi biar nggak muncul. Kalau saya cepetin, teman-teman. Oke, harga masuk ke area dan teman-teman sudah dalam kondisi hit safety target 1:1. Kita nggak akan bahas TP dan SL dulu. TP udah kita bahas kemarin, SL belum, safety target belum. Kita akan sekarang ke GBP USD. Teman-teman bisa lihat GBP USD. GBP USD posisinya climate-nya tidak confirm gitu ya. Climate-nya tidak confirm dan merah gitu ya. Climate-nya tidak confirm dan merah. Kalau teman-teman tidak confirm dan biru, saya nggak akan entry gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan seperti pair NZD CHF itu kesentuh tipis masih ada peluang? Jawabannya boleh-boleh aja. NZD CHF. Kita akan ke NZD CHF yang mumpung lagi hot, kita lagi bahas. NZD CHF ini teman-teman bisa lihat climate-nya dot tipis gitu ya. Kalau dot tipis berarti teman-teman masuk ke kategori yang orange kalau teman-teman mau entry. Saya punya akun yang punya agresif, saya punya akun yang agresif, saya punya akun yang cukup konservatif gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini posisinya sekarang di H1 gitu ya, saya akan gedein. Teman-teman bisa lihat kita punya area UFO gitu ya, area UFO. Ini area UFO-nya merah gitu ya. Dan ada EMA 9-nya, ada EMA 9 di dalamnya. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman tadi entry di situ kita sudah 1:1 gitu ya. Sudah 1:1, tergantung stop loss teman-teman di mana, tapi pastinya udah 1:1 gitu ya. Harga masuk ke area kita dan mantul ke 1:1. Jadi terus sudah 1:1 ya. EMA plus UFO. Jadi kita mau ada EMA 9 yang di dalamnya, kita mau area UFO yang di dalamnya ada harga EMA-nya. Teman-teman bisa lihat contoh lain GBP CHF. GBP CHF ini belum kepanggil, EMA-nya belum masuk ya ternyata, EMA-nya belum masuk. EMA-nya belum masuk ternyata. Oke, GBP CHF. Kita akan lanjutkan dari USD, sekarang USD JPY, tadi GBP USD udah, USD JPY. Oke, teman-teman bisa lihat USD Yen, kita punya climate yang confirm gitu ya, USD Yen.
USD JPY, teman-teman, step 1 kita ngecek climate, kita punya dotnya warna merah dan tebal, berarti kita punya confirm down climate. Current-nya sekarang 4 dari standarnya kalau down market itu 5,234 dari 6, berarti ini masuk ke kategori yang pertama. Kita ada di kategori hijau, rule baku, climate harus tebal, current-nya lebih kecil atau sama dengan STD. Oke, warnanya merah tebal, berarti confirm down market. Saya akan tulis di sini. Climate merah dan tebal, berarti confirm down market. Tetap mandek nggak apa-apa. Current lebih kecil dari STD, berarti ini valid ya. Valid down market. Step 1 selesai, teman-teman. Step 1 selesai. Berikutnya step 2. Step 2 kita pengen tahu final target di mana. Final target kita jelas, final target kita ada di UFO terdekat. Gitu ya. UFO terdekat adalah ini. Harganya 106,65 gitu. Ini final target kita. Oke, saya akan tulis lagi di sini. Saya akan tulis tadi climate confirm down, current lebih kecil dari STD. 2 final target FT sama dengan rival UFO dalam kurung hijau, dan harganya 106,656 gitu ya, 106,656 plus 2 karena ini buy sama dengan 106,676 gitu ya. Ini adalah final target kita. Jadi teman-teman sudah punya step 1 climate, step 2 final target udah. Sekarang kita masuk ke step 3. Step 3. Teman-teman bisa lihat step 3 kita mau area UFO. Kita punya 2 UFO yang overlapping, teman-teman. Ini kita gabungkan menjadi satu big UFO gitu ya. Teman-teman bisa lihat kita punya 2 UFO, harganya berkisar dari 10760 ke 107791, itu ada 2. Nah, UFO yang overlapping ada EMA 9 di dalamnya, dan berarti kita punya valid entry. Kita akan treatment itu menjadi satu UFO yang besar. Saya akan entry, teman-teman, saya akan entry beneran. Seperti di batch 1, teman-teman, saya akan gunakan akun real untuk entry gitu ya. Nanti teman-teman yang batch 2 cemburu kalau saya nggak entry, jadi saya akan entry, saya pakai akun yang ini. Saya punya akun lain, saya punya banyak akun, saya punya belasan akun, teman-teman. Belasan akun dan bervariasi, gitu ya, bervariasi dari yang balance-nya belasan ribu, ada yang puluhan ribu gitu ya, ada yang belasan ribu, ada yang puluhan ribu, dan ada yang tidak disebutkan ya. Ada yang ratusan ribu, ada yang tidak disebutkan. Kalau teman-teman mau kasih lihat, saya akan kasih lihat beberapa akun saya yang lagi running gitu ya. Oke. Let me see. Ini salah satu akun saya. Ini saya lagi running posisi. Ini floating profit sekitar beberapa ratus dolar. Dan hari ini saya profit di akun ini nggak terlalu banyak, cukup lah saya profit beberapa ratus dolar gitu ya. Saya kasih lihat ada salah satu akun yang lebih kecil lagi. Ini yang kayak mitos ya, kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak sih? Nah, itu posisi akunnya. Saya ada lumayan banyak floating, saya ada cukup banyak floating di akun ini, dan kebetulan nggak ada yang merah ya, semuanya floating profit. Saya punya, ini akun ini sangat agresif tapi risknya kecil, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saya punya 16 posisi, dan by accident kebetulan semuanya lagi floating profit gitu ya. Beberapa sudah hit safety target. Saya tadi short GBP CHF ya, GBP CHF saya udah TP 1/1 dan 1/2. Sekarang menuju 1/3, jadi udah risk free, teman-teman. AUD CHF sudah hit 1/1, NCD CHF sudah 1/1, Euro AUD sudah hit 1/1. Dan ada beberapa transaksi yang masih running gitu ya. Saya punya banyak banget transaksi running. Ini saya bikin satu akun. Saya bikin satu akun yang khusus buat teman-teman batch 2 gitu ya. Saya bikin satu akun ini belum saya tradingan sama sekali. Ini depositnya kemarin saya taruh 5.000, ternyata saya salah kurs. Tadinya mau saya injek 5.000, tapi saya salah kurs. Jadi karena 5.000 jadi salah kurs, jadi ternyata saya dapatnya 4.800. Dan kemarin saya 1.000 saya tesin untuk injek ke salah satu akun lain gitu. Saya ngetes
satu fiturnya HF dan 1000-nya berhasil keluarin. Jadi alhasil batch 2 kita start dengan balance 3.828,76. Jadi ini clean, belum ada transaksi sama sekali ya. Ini akun zero spread ya. Agresif, semua korelasi dihantam semuanya Mas. Yes. Sangat agresif, rule-nya agresif. Jadi rule-nya agresif. Rule-nya sangat agresif, jadi rule-nya masuk di sini yang nomor 3 gitu. Sangat agresif dan tapi risknya kecil, risknya cuma sekitar 0,5% per transaksi. 0,5% per transaksi dari balance beberapa ratus juta gitu ya, beberapa ratus juta balance-nya. Oke. Bagi-bagi ke kita trade aja Mas. Tapi kalau teman-teman ada di batch 1 gitu ya, ada di batch 1, teman-teman ada di alumni gitu ya. Oke, di alumni tadi saya ada share beberapa setup ya. Di alumni saya ada share beberapa setup. Kalau teman-teman lihat di alumni saya akan share mana tadi ya. Kalau teman-teman ada di alumni. Oke, ini tadi. Ini tadi pagi ini penampakannya waktu saya share di alumni GBP-CHF. Ini waktu saya share di alumni. Sekali lagi alumni ini advance teman-teman, makanya saya nggak share di batch. Saya nggak share di batch 2 karena batch 2 belum lulus gitu ya. Kalau udah lulus nanti saya share. Ini setup yang saya share tadi pagi dan kalau teman-teman lari ke GBP-CHF. Oke, GBP-CHF posisinya sekarang sudah 1:2 gitu ya. Udah hampir 1:3 gitu. Nah, ini posisinya. Dan saya beneran entry di situ. Saya beneran entry di sini. Oke, ini saya tadi nge-share GBP-Yen di alumni. GBP-Yen dan SL. Nggak semua yang saya share profit gitu ya. Ini SL dikit banget gitu ya. SL dikit banget, kurang 1 pip gitu ya. Ini drop base drop, quick retest, running. Tapi arahnya benar. Kurang begitu beruntung ya. Anyway, sekarang kita akan masuk. Tadi pairnya adalah USD JPY, file profile USD. Saya akan masuk ke USD Yen gitu ya teman-teman. USD Yen saya akan entry beneran teman-teman. Kita akan lihat akunnya. Akunnya di sini bawahnya adalah 107608. Entry-nya entry 107,608. Saya akan bulatkan 107,60 aja. Saya akan bulatkan jadi 2 digit di belakang koma, teman-teman. Saya akan bulatkan ke bawah karena MT4 untuk mengalami perbedaan harga saya akan mengambil ini garis bawah. Upper band-nya 1007,791. Upper band. Kemudian 107,791. 791 saya akan bulatkan aja jadi 80, 107,80 saya bulatkan ke atas, hati-hati. Jadi ini saya bulatkan gunanya untuk menghadapi perbedaan antara harga di TradingView sama harga di Hot Forex gitu ya. Nah, untuk SL sell sama dengan upper band plus 7. Teman-teman akan besok akan belajar lebih banyak tentang SL, sekarang belum bahas. Saya akan ambil berarti SL saya adalah 107,87 ya. Final target saya, teman-teman, final target saya di bawah sini. Final target tadi teman-teman udah lihat final target kita di 10667, 106,676. Saya bulatkan menjadi 10668 ya. Saya akan bulatkan sama dengan 106,68. Oke. Kita akan entry beneran, teman-teman. Saya masuk ke MT4 saya gitu ya. Terus saya akan masuk ke bagian Expert Advisor. Di sini ada Dwian Anggara Trading Assistant. Saya akan drag sini. Saya akan okein. Ternyata ini expired. Sorry, yang ini expired. Saya akan remove. Jangan pakai yang ini, teman-teman. Ini nggak apa-apa. Ini namanya bukan asisten. Nah, ini saya harus Ctrl O. Expert Advisor, Allow Automated Trading. Oke. Kalau teman-teman notice di sini namanya Unify Premium FX. Gitu. Ini dulu salah satu perusahaan yang banyak saya develop ininya. Salah satunya saya kasih asisten ke mereka di branding jadi Unify Premium FX gitu ya. Oke, saya akan melakukan sell. Teman-teman bisa lihat saya akan cek harganya di sini. Sorry, ini saya close dulu. Teman-teman lihat harga sell saya adalah 10760 entry-nya. Saya akan masukkan limit price 107,60. Jadi yang untuk premium effect ini
saya cuma punya rasio sama persen, jadi saya lebih kecil lagi. Kalau di yang versi Dewan Anggar Asisten yang teman-teman punya, saya punya by persen sama by price sama by money. Di sini nggak ada, ini saya cuma setting by persen aja, tapi nggak apa-apa sama aja. SL-nya 10787, entry 1060, SL-nya 107,87. Saya pakai RR 1:1 dengan risiko 1%. Saya akan klik place order. Magic, teman-teman bisa lihat saya udah pasang ordernya di situ. Jadi ini adalah order saya. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau harga sentuh SL, saya akan minus $37. 37,74 dengan risiko 27 pip. Kalau dia hit TP 1:1, 37,75 tetap 27 pip ya. Saya akan entry satu lagi. Saya akan ambil risk reward ratio 1:3. Saya akan place order 1:3 di sini. Saya akan modify angkanya ke 10668 karena final target kita di 68. Saya akan optimalkan sampai final target. Ini 79, saya akan ganti angkanya 10668 gitu ya. Saya klik modify. Oke, jadi teman-teman, ini adalah entry saya, stop loss, safety target, entry, stop loss, final target. Final target ini kalau tekan sentuh, teman-teman, saya akan profit 128,60 dengan resiko $37. Jadi ini sedikit lebih besar dari 1:3. Jadi 1:3 lebih sedikit. Ini adalah final target saya. Oke, USD Yen kita entry. Alright, saya akan baca chat. Mas ini mengabaikan distel ya? Distel mana? Mengabaikan distel itu apa, Mas? Mas Dery. Mengabaikan distel itu maksudnya ini mungkin. Maksudnya EMA-nya masih dekat-dekat distel gitu ya. EMA-nya masih dekat-dekat distel. Ya nggak apa-apa, ini sementara teman-teman, ini sementara kita step 1 kita pahamin ini dulu. Kita belum akan nambahin kondisi lain dulu, Mas Dery. Kita nggak akan kita nggak akan nambahin dulu. Yang penting dia ada di dalam sementara ini. Nanti kalau masalah cancel atau enggak, nanti kalau teman-teman di alumni, teman-teman chat Mas Julius punya robot yang bisa monitor. Kalau emangnya keluar, dia otomatis cancel trade-nya gitu ya. Atau Mas Denny Hulk ya, nanti chat di sana. Sementara kita anggap karena di dalam kita pasang ya. Ini idealnya sih kita maunya emangnya di dekat sini. Tapi kita lupakan dulu. Yang penting teman-teman pahamin rule-nya dulu. Nanti detail menyusul gitu ya. Oke, USD Yen. Kita akan kebut USD Yen selesai. Kita sekarang ke audio USD. Audio USD ini nggak menarik teman-teman. Nggak ada yang menarik. Climate-nya nggak menarik. Kita akan langsung ke USD CAD. CAD juga nggak menarik gitu ya. USD CAD nggak menarik. Tadi tim saya sempat marking area ini rally base rally, tapi dia nunggu. Tadi sempat laporan ke saya, Mas, USD CAD gimana? Saya bilang monitor dulu, EMA-nya masih kejauhan gitu. Jadi ini contoh lain. Tadi contoh kalau opsi 1, tadi kalau teman-teman punya kayak gini, saya akan mundurin supaya teman-teman paham. Kalau saya mundurin ke sini, teman-teman akan punya kondisi di mana teman-teman punya UFO gitu ya. Teman-teman punya 2 UFO, ada UFO. Ada UFO di sini. Tapi EMA-nya tidak di dalam. Ada UFO tapi nggak ada EMA-nya gitu ya. Kalau teman-teman balik ke NZDTHF. Kalau teman-teman lihat ada UFO nggak ada EMA-nya. Kalau teman-teman cek di sini, ini masuk ke sini. Ada UFO tapi tidak ada EMA-nya, berarti kita tunggu. Kalau tunggu kita monitor aja tadi. Area ini kita monitor. Kita nggak entry tapi kita monitor, kita tunggu. Tapi kita marking gitu ya. Kita marking. Dan teman-teman lihat, kalau ada UFO-nya nggak ada EMA-nya, maka dia lower probability. Harga masuk ke dalam dan ditembus gitu aja gitu ya. Ditembus gitu aja seolah-olah nggak ada EMA-nya, dan harga sekarang ada di sini gitu ya. USD Yen. Kita nggak punya setup teman-teman, kita punya UFO dan EMA. Kalau ini EMA-nya agak ke dalam dikit, maka area yang bawah ini akan lumayan menarik ya. Rally base rally yang bawah ini akan sedikit menarik gitu ya. Akan lumayan menarik. Saya akan cek dulu apakah itu dipasang sama tim saya apa enggak. Oke. USD Yen ternyata nggak dipasang sama tim saya ya. Nggak dipasang. Alright. Saya akan minum dulu.
Oke. Jadi USD chart ini nggak bisa, kita nggak menarik. Ini kita minus, kita punya area UFO ini bisa work nggak? Bisa aja mas. Ini rally base rally ini cukup bagus, rally base rally cukup clean. Ada PLN-nya juga, tapi kita nggak punya EMA di dalamnya. Di sini kita keep it simple. Kalau ada EMA di dalamnya kita entry, kalau nggak ada EMA kita nggak entry. Nanti detailnya kalau udah di alumni teman-teman boleh belajar yang aneh-aneh. Sekarang kita ngikutin panduan bab baca. USD CHF. USD CHF seperti biasa, teman-teman kita cek dari awal climate-nya. Climate-nya confirm gitu ya, climate-nya confirm. Karnya 13, karnya sudah lewat gitu ya, karena up-nya biasanya 6,62 atau kalau kita bulatkan jadi 7. Kalau teman-teman lihat, aduh tadi kemana dia yang tulisan yang saya kotakin tadi. Nah ini dia. Berarti ini sekarang kita berada di yang kuning ya, di sini gitu ya. Teman-teman silahkan dipilih mau entry atau enggak. Kalau enggak ya mendingan enggak usah. Kalau misalnya konservatif mendingan enggak usah. Kalau agresif silahkan dites gitu ya. Berikutnya teman-teman kita cek kondisinya. Kondisinya kita punya UFO, teman-teman kita punya UFO di sini. 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 Jadi kita punya beberapa UFO teman-teman, tapi tantangannya adalah problemnya EMA-nya ada di sini. Jadi EMA-nya tidak di dalam UFO. Jadi ada UFO tapi tidak align dengan harga EMA 9. Jadi ini masuk ke kategori ini. Ada UFO tidak ada EMA 9 maka action-nya tunggu. Tunggu UFO berada di tempat yang tepat. Jadi tunggu EMA-nya turun atau UFO-nya ada. Jadi kita tidak melakukan apapun. Mas penasaran sama GBCF yang tipe 55 tadi UFO tapi nggak ada EMA 9-nya. Alasan entry-nya gimana Mas? Oke, ini nanti di alumni teman-teman. Makanya itu tidak saya share di teman-teman karena itu materi alumni. Sabar ya, sabar. Materi alumni. Kalau teman-teman nonton replaynya alumni yang 2 jam, teman-teman tahu itu kenapa diambil apa enggak. Emangnya belum masuk ya Mas? Belum ya. Makanya kalau teman-teman nonton yang replaynya Mas Erik, teman-teman bisa lihat itu kenapa diambil atau enggak. Tapi sekali lagi, sabar aja, nggak usah buru-buru. USD CHF, nggak ada setup yang menarik, kita ke NZD USD. NZD USD ini kemarin ada banyak yang kita tulis. Kalau teman-teman mau screenshot ini kata-kata kita kemarin, kalau teman-teman mau screenshot ini boleh, saya akan bersihkan ininya dulu biar bisa dibaca. Ini kemarin yang saya bahas. Yang saya bahas kemarin, chart kita adalah bid segala macam. Nih teman-teman bisa bahas, lihat di sini. Saya akan kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya akan clear chartnya. Oke, saya akan aktifkan lagi auto UFO sama EMA 9-nya. Teman-teman bisa lihat di sini climate-nya sudah nggak confirm ya teman-teman. Kalau nggak confirm berarti sebaiknya dicuekin aja. Sudah nggak confirm. Tidak confirm teman-teman. Kalau tidak confirm berarti nothing we can do. NZD USD. Kita ke Euro GBP. Euro GBP, climate-nya oke, Euro GBP. Sekarang climate-nya confirm, teman-teman. Euro GBP kita punya climate yang confirm, climate-nya adalah biru tebal gitu ya, biru tebal. Karnya 1, bagus, baru mulai gitu ya. Karnya 1 biasanya dia bertahan 5 hari, 4,84. Jadi 1 dari 5, kita masih punya peluang 4 hari ke depan. Euro GBP akan naik gitu ya. Berikutnya kita lihat ini adalah rival UFO terdekat, berarti kita punya TP di sini 90548 gitu ya. 90548. Sekarang kita pindahkan ke sini. Teman-teman bisa lihat Euro GBP. Kita sekarang posisinya kita punya 1 UFO gitu ya, 1 UFO, kita punya UFO di sini yang align dengan harga EMA 9. EMA 9-nya ini teman-teman bisa lihat EMA 9-nya adalah 89411. Jadi ini emang multiple time frame yang ini. Teman-teman bisa lihat harganya sama dengan ini 89412 gitu ya. Saya akan tebelin biar kelihatan gitu ya. Oke, kita punya EMA dan kita punya UFO. Final target kita 9054, saya akan tulis di sini. Final target kita di sini.
9054 kurang lebih di situ. Ini final target kita. Itu final target kita. Entry kita di sini 89422 ditambah 2 pips tentu saja. Entry kita di sini 0,89422. Entry 0,89422, karena dia hijau buy maka kita plus 2 pips kemudian 0,89442. Oke. Distalnya teman-teman bisa lihat distalnya atau lower bandnya, lower band karena kita buy berarti kita lihat lower bandnya harganya 0,89333, 0,8933. 33, maka kita akan entry. Stop loss saya akan kurangin 5. Besok kita akan bahas detail tentang stop loss. SL sama dengan 0,8928 gitu ya. Saya akan entry ke akun teman-teman Euro GBP. Saya akan pindah ke file profile Euro gitu ya. Euro GBP adalah ini. Saya akan masukkan asistennya. Saya akan buy. Entry saya adalah 0,89442. 0,89442 gitu ya. Teman-teman bisa lihat spread saya 0,8 ya untuk GBP USD Euro GBP. SL saya 0,8928, 0,89280. Saya akan break 1% di 1/1. Saya akan place order magic dia muncul. Berikutnya saya bikin 1/3. Kalau teman-teman mau 1/3 only berarti TP-nya di situ. Kalau kita memaksimalkan ke final target berarti final targetnya adalah 0,9054 gitu ya, 9054. Saya akan klik kanan. Saya akan modify. Saya akan ganti di sini 0,9054 modify. Kalau saya lihat sekarang final target saya di sini. Jadi kalau setup ini bekerja dengan baik, saya meresikokan 1% dari balance sekitar $38 dengan reward di sini. Kalau ini tercapai $262 gitu, $262. Jadi potensinya kalau kita ngomongin RR potensinya lumayan gitu ya. Potensinya lumayan. Kalau kita mau ngukur potensinya teman-teman bisa lihat di sini. Long position tinggal diklik aja di sini, teman-teman masukkan angka entry-nya. Bisa di input gitu ya. Entry-nya 89442 gitu ya. Profit-nya 9054. Sell-nya 8928. Kalau teman-teman pengen tahu setupnya segini, jadi reward yang ditawarkan dia tawarannya 1/6 gitu ya, 1/6,67, 1/6,5 Euro GBP. Jadi itu caranya. Jadi kita punya valid entry, kenapa? Karena kita punya area UFO yang di dalamnya ada EMA-nya gitu ya. Sekali lagi teman-teman, entry ini masuk ke kategori yang cukup valid gitu ya. Kita masuk ke kategori yang ini gitu ya. Kondisi climate-nya ada di kategori 1 gitu ya. Saya akan cek pertanyaan. MT4 bisa pakai custom time frame kok Mas Samuel? Oke, saya nggak tahu kalau itu. Euro GBP SL-nya nggak numpuk sama UFO yang bawah Mas. Kita belum sampai ke SL, jadi saya nggak akan bahas SL teman-teman. Saya akan bahas entry doang khusus malam ini. Euro GBP hampir trigger Mas, itu termasuk valid nggak Mas? Valid. Kan gini teman-teman. Sekali lagi. Teman-teman, kalau teman-teman bingung valid nggak, itu tuh nggak ada urusannya. Urusannya tuh gini. Rule entry-nya apa? Rule-nya masih ada nggak? Kalau rule-nya ada berarti valid. Kalau rule-nya nggak ada berarti nggak valid. Sesimpel itu. Jadi rule entry kita kan satu nih teman-teman. Rule entry kita adalah ini. Rule entry kita kan cuma ini nih. Oke, saya akan kontrol A. Nggak bisa kontrol A ya. Saya akan geser di sini aja. Oke, teman-teman lihat di sini dulu. Oke, lihat di sini. Teman-teman pilih dulu. Yang ini mau yang mana? Kalau kita mau sepakat kita mau pakai yang hijau aja, berarti udah kita fokus yang hijau aja ya.
Yang dua ini saya singkirin. Sorry, saya akan copy jadi dua. Singkirin dulu. Biar nggak bingung, teman-teman. Ini saya hapus dulu sebentar ya. Oke. Oke. Rule entry kita kan cuma ini nih. Oke. Ini cara cari tahu valid atau enggak. UFO yang enveloping EMA atau UFO yang ada harga EMA 9 di common time frame gitu ya. Jadi rule entry kita cuma itu. Jadi untuk tahu apakah sebuah setup valid atau tidak gitu ya. Ini supaya kedepannya teman-teman sekarang boleh nanya, jadi sebaiknya nanya aja nggak apa-apa teman-teman. Tidak ada salahnya nanya, bukan dimarahin. Sekali lagi, saya cuma setelah saya menjawab, saya akan ngasih tahu step-nya supaya teman-teman kedepannya bisa mencari tahu sendiri apakah ini valid atau tidak gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang terlalu konyol untuk ditanyain, silahkan tanyain apa aja, nggak lagi marah. Tapi rule-nya simple gini teman-teman. Kita kan punya entry rule-nya baku ini, konservatif ya, rule-nya bagus. Satu, climate harus tebal, current harus lebih kecil atau sama dengan STD. Ada UFO yang enveloping EMA, ada UFO yang ada di harga EMA 9 di common time frame. Artinya ini atau ya, saya kasih tulis di sini. Atau. Maksudnya ini artinya aja, ada UFO yang enveloping EMA. Selama ada ini berarti valid. Kalau ininya sudah tidak ada, itu berarti misalnya EMA-nya keluar, berarti tidak ada. EMA-nya tidak ada dalam UFO. Atau current-nya sudah ngelewatin STD, berarti berubah satu. Atau climate-nya sudah tidak tebal lagi, berarti berubah. Selama climate-nya tebal, current-nya lebih kecil atau sama dengan STD, dan ada EMA 9 di dalam UFO, berarti masih valid. Sampai kapan? Sampai salah satu aturannya berubah. Sampai salah satu yang di sini sudah tidak ada lagi, berarti tidak valid lagi. Sesimpel itu caranya, valid atau tidak valid. Jadi kayak misalnya tadi, NZD-CHF misalnya, saya ke NZD-CHF tadi. NZD-CHF. Masih valid nggak? Kita cek dong, masih valid nggak? Ini climate-nya nggak valid, berarti dari awal nggak valid. Tapi kalau climate-nya valid, teman-teman cek rule entry-nya. Apakah saya punya UFO? Yes. Apakah saya punya EMA 9 di dalam UFO? Yes. Valid nggak? Berarti masih valid. Kecuali UFO-nya sudah hilang, berarti sudah tidak valid lagi. Atau EMA-nya sudah keluar dari UFO, berarti tidak valid lagi. Selama ada UFO-nya dan selama masih ada EMA-nya, berarti kondisinya masih valid. Sesimpel itu. Jadi aturan main, teman-teman, dalam trading, aturannya harus black atau white, hitam atau putih, mechanical. Jadi nggak ada, ini valid nggak mas kalau udah hampir kena dikit lagi? Ya dicek aja, EMA-nya masih di dalam nggak? Masih. Ada UFO-nya nggak? Ada. Ah, itu udah selesai. Valid. Gitu. Jadi ini berlaku untuk semua rule yang tadi. Misalnya teman-teman memutuskan, oke, rule saya gitu ya. Misalnya rule climate. Misalnya rule saya adalah ini. Berarti kan syaratnya cuma dua. Satu, climate harus tebal, current-nya harus lebih kecil atau sama dengan STD. Selama dua itu valid. Kalau salah satunya udah tidak ada, misalnya sudah tidak tebal lagi, berarti sudah tidak valid. Kalau current-nya sudah tidak sama dengan, sudah lebih besar dari STD, berarti tidak valid. Berarti ngukur valid atau tidak berdasarkan aturannya. Jadi rule yang sama untuk entry, rule yang sama untuk cancel. Jadi rule-nya cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Rule-nya cuma satu. Misalnya teman-teman adalah masuk tipe 2 agresif. Dotnya harus tebal dan current-nya boleh lebih besar dari STD. Berarti yang bisa membatalkan ini cuma satu, kalau dotnya berubah dari tebal jadi tipis. Kalau tipis berarti nggak valid. Kalau teman-teman misalnya tipenya tipe ketiga, gitu ya, tipe ketiga, sangat agresif, yang penting warnanya merah. Kalau merah sell, kalau biru buy. Berarti selama dia masih merah, boleh nge-sell terus. Kapan dia sudah tidak boleh nge-sell? Kalau sudah tidak merah lagi, berarti sudah jadi biru. Atau sudah jadi kuning, jadi hijau, jadi ungu. Yang penting sudah tidak merah. Rule-nya kan cuma satu. Kalau merah, saya belok kiri. Loh, kalau bukan merah, berarti nggak belok kiri. Bukan merah itu cuma satu. Merah atau bukan merah, cuma itu aja rule-nya. Gampang ya, ingat ya. Makanya saya bilang, kalau sapi orange, belok kiri. Ya, kapan nggak boleh kiri? Kalau tidak ada sapi orange, cuma satu. Kalau sapinya ungu, ya nggak belok kiri. Sapinya hitam, nggak belok kiri. Jadi, kita harus belajar sesimpel itu kalau dalam trading. Jadi ini akan bikin kita gampang. Soalnya teman-teman nanti akan ketemu banyak kondisi di market. Tugas kita di awal tentukan saya rule-nya mana. Saya rule-nya mana. Standarnya UFO, standarnya prediktif teman-teman. Standar prediktif tentu aja yang paling akurat, yang paling tinggi probabilitasnya. Bukan akurat, yang paling tinggi probability-nya. Yang paling konservatif adalah climate-nya harus tebal,
Karena lebih kecil atau sama dengan UFO, dan ada UFO yang ada EMA 9 di dalamnya, titik. Kalau teman-teman belajar, kalau ada ini entry, kalau ininya sudah tidak ada, berarti sudah tidak valid. Kalau selama masih ada ininya, mau kayak gimana pun kondisinya, mau ada A, B, C, D, E, selama ada climate-nya tebal, karena lebih kecil atau sama dengan STD, dan selama EMA 9 masih di dalam UFO, berarti valid. Mau ada hujan badai, tetap valid, nggak ada urusan. Sampai di sini, bisa dipahamin, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke step berikutnya, sebelum saya tambahin rule stop loss dan segala macam, ini kenapa tadi stop lossnya overlapping, saya belum masuk ke stop loss, jadi nggak akan bahas stop loss gitu ya. Ini ada pertanyaan Mas Andreas. Mas Andreas, AUD NZD. Menurut saya oke nggak? Oke atau enggak ya tinggal dibalikin ke rule-nya. Tinggal dibalikin ke rule-nya. Kalau saya ke AUD NZD gitu ya, saya akan ke AUD NZD. AUD NZD time frame 55 misalnya. Pertama, climate-nya kita cek climate-nya confirm down market, aman, berarti ya climate-nya confirm down market. Berarti aman. Confirm down market berarti aman. Karena 6, kalau turun biasanya 6, 6 dari 6 berarti masih boleh. Ingat, 6 dari 6 lebih kecil atau sama dengan, berarti sama dengan juga boleh 6 dari 6. Berikutnya, AUD NZD. Kita cek, ada UFO-nya nggak? Ada. Aman. Ada EMA 9 di dalamnya nggak? Ada. Udah, selesai. Berarti masih aman dan masih valid, Mas Andreas. Sesimpel itu ngeceknya. Jadi saya pengennya teman-teman kedepannya kan jadi trader mandiri. Jadi trader mandiri artinya, kalau teman-teman namanya trader mandiri, teman-teman sudah tidak butuh saya. Tidak butuh konfirmasi siapapun. Ya konfirmasinya ya rule-nya tadi. Kapan ini jadi tidak valid, Mas Andreas? Kalau satu, EMA-nya keluar. Kalau tiba-tiba EMA-nya ada di sini, kayak gini, ya berarti nggak valid. Selama EMA-nya masih di dalam area kuning, masih valid. Ora urus, gitu ya. Kalau dia udah keluar ke sini, berarti nggak valid, gitu ya. Nah, ingat sekali lagi, teman-teman, selama proses ini, tugas teman-teman bukan making money. Tugas teman-teman adalah tes dan ukur. Ingat tugasnya tes dan ukur untuk menentukan nanti win rate-nya berapa, risk reward-nya berapa, terus teman-teman ukur mana yang makanan saya atau bukan. Wis lah, nggak usah buru-buru trading, nggak usah buru-buru making money, nggak usah buru-buru cepat kaya, gitu ya. Karena pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman paksakan buru-buru, teman-teman cuman cepat pengen making money, cuman mau copy transaksi saya, cuman pengen nyontek, nggak akan jadi apa-apa juga. Kan kita nggak pengen itu, kan kita pengen teman-teman keluar dari survival to mastery, teman-teman punya sebuah set of rule yang bagus. Persetan masa nggak mau ngomong apa, persetan master A mau ngomong apa, persetan master B mau ngomong apa, persetan analis di TV mau ngomong apa, persetan CNN ngomong apa, persetan isi Forex Factory apa. Pokoknya kalau ada ini, saya entry. Tidak ada ini, saya tidak entry. Sisanya bukan urusan saya. Sampai teman-teman sampai di titik itu, baru bisa jadi trader. Baru bisa jadi trader profesional, baru bisa konsisten, baru bisa punya confidence yang tinggi. Oke? Dalam proses itu ya nggak apa-apa, kita punya community. Ini bukan lagi marahin ya, sekali lagi. Ini bukan lagi marahin, tapi dalam proses itu teman-teman saya selalu ada untuk ditanyain, saya selalu community teman-teman yang lain bisa ditanyain. Tapi saya pengen teman-teman sampai di satu titik punya banyak data sampai bisa menentukan ini makanan saya, persetan dengan yang lain, ini makanan saya. Ada ini saya entry, nggak ada ini saya nggak peduli. Wis mau masa nggak nge-buy, kalau saya berpikir sell tetap sell, nggak ada urusan. Mau saya mau buy, kalau teman-teman rule-nya bilang sell tetap sell. Orang lain mau bilang SL-nya kedekatan, mana urus. Orang lain bilang TP-nya kejauhan, bukan urusan saya. Pokoknya hanya percaya sama Tuhan, percaya sama diri sendiri, percaya sama data. Titik. Itu baru jadi trader. Saya hari ini teman-teman mau guru saya nge-sell, saya nge-buy, saya pernah satu titik, saya di kelas bareng Jeff Manson gitu ya. Jeff Manson buy di bawah sini gitu ya. Saya sell sekitar di atas sini gitu ya. Dan TP saya di bawah dia, TP saya di sini. Artinya untuk saya TP dia harus SL gitu. Saya nggak tahu saya yang benar atau yang dia benar, walaupun akhirnya end up saya yang benar, saya nggak peduli itu, saya nggak jadi saya close duluan lah karena Jeff nge-buy di situ. Mana urus saya mau Jeff nge-buy. Kalau saya nge-sell tetap nge-sell karena saya percaya sama rule saya percaya sama data saya percaya sama analisa yang saya lakuin sendiri. Jadi waktu Jeff Manson nge-buy, jadi untuk dia TP maksimal saya akan SL gitu ya. Walaupun bisa aja sih dia touch balik. Tapi pada akhirnya walaupun happen to be saya yang profit, tapi ya kalaupun saya loss saya juga nggak akan ganti rule. Saya akan terima rule saya, kalau SL ya SL. Mana urus gitu ya. Oke, jadi ini biasakan teman-teman belajar mechanical dalam trading, belajar mechanical.
Jadi questioning everything boleh, tapi itu dilakukan di metode testing, di testing. Punya rule baku dites. Misalnya teman-teman mau tes 3 ini mana yang paling cocok buat kita, dites aja semuanya. Nanti misalnya teman-teman mau ada UFO, ada EMA-nya, gimana hasilnya? Kalau UFO tanpa EMA hasilnya di mana? Dites aja dua-duanya. Kalau misalnya rule saya yang penting deket-deket EMA 9, boleh nggak? Boleh, tapi dites. Setelah 100 posisi, teman-teman tahu yang deket-deket EMA 9 doang, tanpa ada EMA di dalamnya, win rate-nya berapa? Kalau ada EMA 9 di dalamnya, win rate-nya berapa? Dicek, cocok nggak? Masuk akal nggak angkanya? Profitable nggak? Nyaman nggak? Saya kalau nyaman dipakai, kalau nggak nyaman ya nggak usah dipaksakan. Kayak Mas Erik itu yang penting ada UFO-nya di bawah EMA 9 dia sikat. Tidak harus di dalam EMA 9-nya. Contohnya kasus GBBCHF tadi. Apakah boleh? Boleh. Kan dites by data. Dia sudah backtest 1 tahun dan dia mengambil kesimpulan seperti itu. Mas Benny, saya harusnya ada UFO, harus ada EMA-nya harus dekat-dekat proximal. Boleh nggak? Boleh. By data. Jadi dia nggak peduli tuh mau Erik nge-buy, dia mana urus. Dia nggak nge-sell, ya mana urus juga. Jadi kita pengennya semua teman-teman sampai di titik itu. Itu tuh yang saya pengen gitu ya. Jadi suatu saat kalau kita sudah gede, kita ketemu udah nggak ngomongin trading lagi, kita ngomongin mau jalan-jalan kemana, mau makan di mana, itu lebih asik gitu ya. Tapi sekarang dalam proses itu saya akan bantu teman-teman untuk mencapai ke titik itu. Silahkan nanya apa aja ya, bebas gitu ya. Tapi ini adalah end goal-nya teman-teman sampai ke sana gitu ya. Mas tambah billing 1 jam seru nih, cepet kali udah 1 jam. Oh pantas passwordnya mechanical, ya rule-nya harus mechanical. Namanya mechanical tuh hitam atau putih, nggak bisa mechanical nggak hitam atau putih. Ngopi yuk mas. Mas, lower band itu maksudnya gimana ya? Lower band itu oke, ini pertanyaan lower band. Jadi kalau mas ingat materi UFO gitu, materi hari keberapa ya, auto UFO, teman-teman lihat itu ada band. Kalau yang merah yang bawah ini namanya lower band, yang atas namanya upper band. Band itu apa? Band itu garis titik-titik merah ini garis titik-titik merah. Kalau yang hijau sama aja. Kalau yang atas namanya upper band. Kalau yang bawah namanya lower band. Sesimpel itu sih. Garis titik-titik hijau ini band, titik-titik merah ini band. Yang bawah namanya lower band, yang atas namanya upper band. Yang bawah lower band, atas band. Dipisahkan oleh flying saucer atau piring terbang atau kue tetek ini ya. Yang atas kue tetek namanya upper band, yang bawah kue tetek namanya lower band. Itu aja. Coach, kalau kelas pakai gas terasa lebih cepat. Iya. Saya masih belum paham upper band dan lower band nih Mas Angga. Jadi nggak ada yang perlu dipahamin aja sih. Pokoknya yang di atas kue tetek namanya upper band, yang di bawah kue tetek namanya lower band. Sama aja. Kalau ini di atas kue tetek upper band, di bawah kue tetek lower band. Sesimpel itu. Oke, PLN belum kita bahas Mas Ben. Nanti kita tunggu pada tempatnya kita akan bahas. Ikut. Oke. Sekarang saya ada banyak pertanyaan ketinggalan, saya akan kejar ke bawah dulu. Ini ada Mas Editor yang menarik, CAD CHF, USD CHF, GBP CHF, USD CP, XAU USD, AUD NZD, Eurochat, NZD AUD. Oh, NZD AUD nggak ada Mas, itu AUD NZD mungkin maksudnya. NZD AUD nggak ada pairnya. Walaupun kalau diketik tetap muncul sih kayaknya. Coba saya ketik NZD AUD. Oh bisa kebalik, tapi NZD AUD nggak ada pairnya, adanya AUD NZD. Oke, XAU USD, oke, aliran gold kita akan ketik XAU USD, gitu ya. XAU USD, teman-teman kita lihat XAU USD. XAU USD kita lihat climate-nya, kita mulai dari climate-nya confirm gitu ya, biru tebal, current-nya 3 dari 6, berarti valid ya, 3 dari 6, berarti valid ya. Climate-nya tebal warna biru berarti up market, karena lebih kecil dari STD. Karena 3 dari 6, berarti oke. Udah step kedua, kita masuk ke UFO. Kita pengen mencari UFO yang ada EMA 9-nya gitu ya. Kita punya UFO di sini, teman-teman. Kita punya UFO 1, ini UFO pertama. Kita punya UFO kedua di sini gitu ya. Kita punya UFO kedua di sini. Problemnya adalah EMA 9-nya masih di luar. Berarti kalau EMA 9 masih di luar berarti tidak align. Kalau tidak align, kita masuk di sini.
ada UFO, tidak ada emas di dalamnya, berarti tunggu. Stepnya adalah tunggu. Ya, kita akan tunggu. Oke, kita akan lihat lagi, baca lagi. Mas, jadi input 2 transaksi ya barusan. Yes, saya akan input transaksi, safety target, dan final target. Kita akan bahas itu nanti besok. Kita belum akan bahas hari ini. Oke, white space segala macam belum sampai di sana, tenang aja. Kita akan ngikutin rule bakunya dulu. Mas, kalau entry apakah lebih baik entry sesuai candle di MT4-nya? Boleh. Kalau mau entry sesuai candle di MT4-nya boleh, tapi konsisten. Kalau sesuai candle di MT4 selalu sesuai candle di MT4. Dalam trading itu tidak ada benar atau salah, yang penting konsisten sama rule-nya gitu ya. Yang penting konsisten dan nggak ganti-ganti. Jadi di antara 3 ini mana yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Oke. MT4 bisa pakai custom time frame ini saya nggak tahu. Gimana caranya Mas Denny? Ini Mas Daniel Sukamto tadi, Euro GBP hampir trigger itu termasuk masih valid nggak Mas? Masih valid Mas Dani selama rule-nya masih di dalam gitu ya. Ini tadi bukan marahi Mas Dani, bukan marahi yang nanya. Saya kalau bahas mechanical, saya otomatis langsung bersemangat gitu ya. Jadi langsung, karena ini penting banget buat teman-teman. Jadi kalau mechanical saya akan tanamkan dengan sedikit lebih keras gitu ya. Jadi tidak lagi marah ya. Saya hampir nggak pernah marah. Teman-teman cek aja ke istri saya. Saya itu marah itu bisa dihitung pakai setengah jari gitu ya. Ketika final target sudah tersentuh dan mantul, apakah tetap valid seperti USD Yen? Ya tadi, tetap valid atau tidak itu selama kondisinya masih begini nggak? Kalau kondisinya masih begini berarti masih valid. Kalau kondisinya udah nggak begitu sudah tidak valid lagi. Mana USD JPY? USD JPY. Kita tuh pengen trading teman-teman punya ketenangan gitu ya. Jadi ini kalau dia sudah ke final target dan balik lagi, lihat aja climate-nya masih oke nggak, EMA-nya masih oke nggak. Kalau segalanya masih oke berarti masih valid. Kalau sudah tidak oke berarti tidak valid, gitu ya. Berarti tidak valid, gitu ya. Itu entry-nya belum ditambah 2 pips, Mas. Oke, Euro GBP emang. Euro GBP udah ditambah 2, Mas. Euro GBP saya udah tambah 2. Saya udah tambah 2. Euro GBP tadi mana tulisannya ya? Saya tadi saya tulis deh. Gimana Pak di sini? Euro GBP tadi sudah tambah 2. Jadi tadi 422 tambah 2 442. Kita lihat. 442 enggak? Oh, 442 tuh saya udah tambah 2. Euro GBP udah saya tambah 2. Sudah ditambah 2. Benar Mas siapa tadi? Mas Gary. Iriksan di pemilihan konservatif agresif sangat agresif termasuk kebatasan diri masing-masing ya Mas. Yes, itu adalah batasan diri. PLN kita belum bahas. Semua sesuai kurikulum aja teman-teman, karena mungkin ada beberapa teman kita yang belum pernah trading dan belum paham dengan aturan baku dari traditif, sehingga teman-teman yang lain bisa mengejar lebih paham, hanya saran aja. Betul, jadi kita akan ngikutin sesuai rule aja dulu teman-teman, sesuai rule aja dulu, yang lain nanti berproses sampai ke alumni gitu ya. Kalau udah alumni nanti kita bolehlah ngedrift, boleh nggak ngejegas sama rem sekaligus? Ya nggak boleh kalau baru ujian bikin SIM, tapi kalau mau ngedrift boleh. Nanti. Mas, lower band itu maksudnya gimana? Saya udah jawab, yes, ini nih yang saya demen, tegas-tegas dan tangkas, mantap. Sapinya asli orange sekarang, adalah orange sekarang, yang kuning kemana Mas? Mas Angga, saya punya order di OnCD manut Mas Angga, oke enggak? Oke, tadi udah kita bahas Mas Andreas. Bukannya lihat UFO di edge time frame, bukan di common time frame. Oke. UFO di edge time frame digunakan untuk melihat entry, di common time frame digunakan untuk melihat final target. Jadi saya akan tulis di sini biar enggak miskomunikasi. UFO di common time frame, UFO di common time frame untuk final target, UFO di edge time frame untuk entry. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan ditahan-tahan ya. Kita di sini untuk nanya, teman-teman di sini untuk abuse saya, please abuse me. Abuse, lumayan lah dapat kata-kata abuse. Saya masih belum paham lower band, tadi saya jawab ya Mas Andrian NGO. Thank you nanya berkali-kali, tadi ke skip. Mohon maaf saya belum masuk ke pertanyaan tadi. Bagaimana triknya saat harga masuk EMA tetap di area Triknya adalah dipasang alarm. Trik manualnya dipasang alarm aja, teman-teman pasang alert, teman-teman klik di sini, klik kanan gitu ya, nanti ada alert di sini. Nanti saya minta Mas Teguh bikin tutorial cara bikin alert ya, saya nggak ngerti cara bikin alert. Atau teman-teman bisa pakai robot nanti, pakai robot yang didesain. Jadi sementara ini teman-teman kan testing dulu, nggak perlu di entry nggak apa-apa.
Di trading view-nya digambar aja dulu, digambar, catat before, catat after-nya. Nanti dicek waktu harga masuk di dalam atau di luar. Gitu. Kalau di dalam berarti nanti harusnya di cancel gitu. Jadi sementara dicatat dulu gitu ya. Oke. Kalau pakai rule konservatif dalam sebulan berapa transaksi Mas? Tergantung time frame-nya. Saran saya Mas Paijo tes dulu. Tes aja sebulan kalau konservatif dapatnya berapa. Nah, nanti langsung punya keyakinan diri sendiri. Kalau saya jawab nanti oke nggak ya? Oke nggak ya? Dites aja dulu. Karena pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman ngetes, nanti teman-teman akan menemukan sesuatu yang nggak teman-teman sangka. Kayak ada banyak banget alumni yang di awal pengennya H421. Ada bahkan yang pengennya H1M8 gitu ya. Sampai akhirnya begitu dia tes sebulan terus nggak sanggup kan, terus akhirnya pindah ke daily 55. Jadi we never know gitu, we never know, kita nggak pernah tahu. Jadi sebaiknya tes aja sendiri. Saya sarankan sih ngetes, karena teman-teman akan tahu batasan dirinya setelah ngetes gitu ya. Oke, trader mandiri yang mandi sendiri ya. Betul, sangat betul, masuk akal. Santai, ada sankan, tepuk sidat. Ikut, selalu dapat motivasi, mantap Mas. Mulai masuk ke trading metodologi Mas Angga mulai tegas banget. Saya kalau ngomongin teknis saya bisa galak. Istri saya nih kalau konsultasi sama saya bisa tegas banget sampai dia nangis loh. Bukan berarti saya marah, tapi kalau rule buat saya rule, kalau baku ya baku. Itu makanya kita bikin aturan untuk ditepatin, untuk ditaatin gitu ya. Tegas dan marah itu beda jauh. Biasakah ambil pancingnya jangan ikannya? Yes, iya, suka banget kalau Mas Angga udah mulai ngegas. Kalian kelainan semua. Teman-teman ini suka saya ngegas soalnya. Mas, kasih contoh lain kasus 2 UFO yang overlapping. Oke. Kita akan cari dulu. Saya nggak bisa ngasih contoh kalau nggak ada. Oke, berarti kita bahas entry ya, teman-teman. Sementara supaya cepat, karena sudah 1 jam, climate-nya saya skip, saya akan bahas entry-nya aja ya. Saya akan bahas di sini. Kita anggap semua climate-nya confirm gitu ya, biar cepat ya. Kita anggap climate-nya confirm. Euro JPY. Sekali lagi ini disclaimer, kita anggap semua climate-nya confirm. Euro Yen. Euro Yen ini climate-nya pasti nggak confirm sih, karena di tengah-tengah gini. Saya mau harga yang di atas EMA atau di bawah EMA. Euro AUD, Euro AUD. Nah, teman-teman, Euro AUD, teman-teman bisa lihat Euro AUD. Kita punya EMA, kita punya UFO. Ini UFO-nya overlapping nih. Ini overlapping. Tapi EMA-nya nggak ada, berarti nggak valid ya. Tapi kalau UFO-nya sih overlapping. Bahkan overlapping-nya banyak banget nih dari sini. Ini terlalu lebar ya, overlapping. Kita nggak ambil ya, Euro AUD. Euro CAD. Mau saya baca, siapa tahu ada yang kelewat. Mas Wilman Sitompul, lower band, upper band sudah beres belum? Ketik lower band, upper band beres. Kalau udah ya, kalau belum ketik belum paham lower band, upper band. Ini emangnya overlapping tapi nggak ada UFO-nya, Euro chart berarti nggak oke gitu ya. Ini nggak oke. Euro CHF. Masih belum paham lower band, upper band nih Mas Angga. Oke, Mas Andrian oke. Sekarang Mas Andrian sudah paham belum, Mas Andrian, lower band, upper band? Jadi lower band, saya ulangi lagi, lower band adalah garis di bawah UFO, upper band garis di atas UFO. Tadi saya bilang lower band sama dengan itu berarti harganya berapa, saya pengen lihat harganya aja. Jadi yang di bawah UFO namanya lower band, yang di bawah flying saucer, yang di atas flying saucer namanya upper band. Kita belum bahas penggunaannya, teman-teman, kita belum bahas penggunaannya, nanti kita akan bahas di stop loss ya. Di stop loss kita baru akan bahas, besok berarti kita akan bahas lebih detail. Lower band, upper band. Oke. Mas, untuk yang nomor 3 sangat agresif, tapi rule 1-4 dijadikan pegangan ya, Mas? Yes. Ini ya, entry-nya sebaiknya dipilih aja. Dipilih. Saya sih, saran saya teman-teman di awal fokus sama ada UFO dan ada EMA-nya. Saran saya itu ya. Saran saya 3 atau 4. Oke. Ini kita belum bahas upper band atas bawahnya Edi Gunawan, Mas Edi Gunawan untuk XAUUSD. Besok kita akan bahas di stop loss gitu ya. Mas kan nanti di kelas ada bahas penyelesaian harga di trading museum MT for broker Mas. Yes, kita akan bahas nanti di pembulatan. Mas, cara ngelompokan per DMT4 yang seperti Mas tadi, nanti saya akan bikin tutorialnya, saya akan upload ke Facebook group ya. Mas, pernah diuji dan ukur rule baku prediktif nggak Mas? Hasilnya gimana? Ada banyak yang pernah ngukur teman-teman. Yang pasti diukur sama Jose dan hasilnya di 1:1 win rate-nya sekitar 60% gitu ya. Di 1:1 win rate-nya sekitar 60%. Plus minus ya, 60% ya. Artinya making money gitu ya.
Oke, XOJD dulu. Mas, kalau ada EMA ada di tengah-tengah area UFO seperti XOJD, boleh nggak tutup mata entry di dua area atau itu dengan risknya setengah-setengah? Nggak. Boleh nggak? Nih Mas Ben tanya, boleh nggak ya? Kalau ditanya boleh nggak, ya boleh-boleh aja. Masa nggak boleh? Tapi rule-nya kan nggak masuk, Mas. Rule-nya nggak masuk. Kecuali Mas punya rule. Ya, balik lagi. Bikin dulu rule-nya kan gitu. Rule-nya didapat dari mana? Dari testing. Gitu. Boleh nggak XOUSD tadi? Boleh nggak kalau emanya di tengah-tengah kayak gini, di antara dua UFO gitu ya? Kan emanya di tengah. Saya boleh nggak entry di atas sama bawah, risknya setengah-setengah? Ya, saya nggak bisa bilang nggak boleh. Tapi kan Mas nggak punya aturan seberapa jauh nih jarak EMA dari sini yang boleh di entry setengah-setengah, kan nggak susah bikin rule bakunya. EMA 9 ini kan gunanya sebagai batasan diri supaya baku. Supaya menentukan UFO mana yang diambil. Karena kalau teman-teman nggak punya EMA 9, teman-teman bingung. UFO-nya ada 4 nih kalau mau buy. Yang mana yang diambil? Yang ada EMA 9-nya. Sekarang EMA 9-nya belum ada, ya ditunggu aja. Ditunggu. Tugas trader itu nunggu. Kita dibayar mahal untuk menunggu. Kalau teman-teman nggak nunggu, apa bedanya sama trader-trader Facebook yang buy now, sell now, buy now, sell now, gitu kan? Nggak ada bedanya kan? Jadi itu ya. Ini Mas Arya di Jamba, Mas Hendra Wil, saya sudah ukur dari tanggal 3 sampai sekarang konservatif full prediktif, hasilnya wow not bad. Yes, hasilnya oke. Cukup lah, cukup untuk making money. Toh pada akhirnya teman-teman yang penting making money, nggak perlu yang win rate yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Mas Angga, di antara 3 rule konservatif, agresif, sama very agresif, yang mana yang saya paling nyaman? Oke. Saya nyaman dengan semuanya, tapi saya punya akun yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda, gitu ya. Jadi saya punya akun yang sangat agresif, yang mbahnya agresif, gitu ya. Saya punya akun yang di sini, saya punya akun yang sangat konservatif. Kalau akun kenakalan ya di sini. Kalau biaya kenakalan di sini. Ini biaya kenakalan. Ini akun kenakalan di sini. Tapi kalau akun masa depan ya konservatif ya. Oke, dari Mas enggak. Mas, kalau tipe konservatif, agresif, super agresif untuk entry gimana? Entry-nya sama. Entry kan nanti pilihannya 2. Apakah nanti kita akan bahas entry. Kalau mau agresif, konservatif. Nantilah kita bahas di alumni aja ya. Kita sekarang bahas konservatif aja dulu. Bahas ngikutin rule-nya prediktif dulu biar nggak bingung ya. Kita fokus sama rule-nya prediktif dulu. Jadi mulai besok kita akan fokus sama rule-nya prediktif dulu. Pure rule-nya prediktif mulai besok ya. Oke, jadi nanti konservatif agresif kita bahas di alumni aja biar nggak campur aduk dan nggak bingung teman-teman. Oke. Ini Mas Adi Gunawan, nanti saya akan bahas besok untuk XAUUSD sama buffernya. Buffernya kita akan bahas waktu kita bahas SL. Oke. Mana ya? Iya, UFO-nya ada harga EMA 9 di common time frame. Oke. Berarti saya harus kurungin. Tidak keliru sih, cuma tidak ada komanya. Jadi EMA 9 di common time frame maksud saya. Jadi EMA 9 ini EMA-nya common time frame, UFO-nya di S time frame. Berarti saya harus bilang. Saya akan tulis di sini. UFO di H time frame. Ya, koma yang ada harga EMA 9 di common time frame gitu. Jadi maksudnya UFO-nya di H time frame, EMA 9-nya di common time frame, maksud saya begitu. Atau saya hapus saja biar teman-teman nggak bingung ya. Saya hapus saja common time frame biar nggak bingung. Maksud saya EMA 9 itu EMA 9 di common time frame gitu. Tidak keliru nulisnya, tapi jadi bermakna ganda ternyata. Ada harga EMA 9. EMA 9-nya ini mana? Di common time frame. Itu tetap harus dikasih tahu sih. Ya, intinya begitulah, teman-teman paham ya. Oke, Mas Eka Kurniawan, thank you koreksinya. Mas, maaf telat gabung ikut malam ini. Jadi untuk memulai trading, satu melihat per DD1 dengan confirm dot tebal warna biru, merah atau biru. Mas Duni, saya akan baca pelan-pelan. Mas, maaf telat gabung ikut malam ini. Jadi untuk mulai trading, satu melihat pair DD1 dan confirm dot tebal warna merah atau biru. Kedua, lalu buka pair di TF55 dengan memperhatikan EMA 9, gunakan yang daily. Dan dalam area UFO baru bisa ditentukan buy atau sell untuk entry menggunakan dua trading assistant. Mohon koreksinya. Yes, nanti entry-nya pakai trading assistant gitu ya.
Nanti Mas Doni nonton replaynya aja, dan mudah-mudahan besok kita akan ulangin terus stepnya ini. Kita bahas stop loss. CADN menarik, EMA 9 pepet-pepetan. Oke, kita akan buka CADN yang pepet-pepetan. CADJPY. Ya, CADN ini menarik ya, ini menarik. Silahkan dimonitor, begitu EMA-nya masuk ini jadi valid. Tapi ini overlapping semua, ada banyak banget. Sementara anggap aja ini valid, teman-teman belum belajar SL-nya di mana gitu. SL-nya besok gitu baru kita bahas gitu ya. Jadi sementara boleh dianggap ini valid ya. Nanti kita bahas lebih detail begitu kita masuk ke bagian per eman gitu ya. Per SL-an kita belum masuk ke sana. Besok kita akan masuk ke sana. Kalau Mas Angga melek kita semua jadi fokus. Mas Wahyu, menurut pendapat Mas Angga bagaimana? Oke, Mas Wahyu. 21 menit nggak bisa. Apa pendapatnya? SL ya? Ya, ini SL-nya nanti nonton video YouTube saya. Kalau kita ngomongin advance ini posisinya karena EMA-nya berada di dekat-dekat distal. Tapi kalau Mas Angga masih ngomongin valid atau enggak, ya ini valid karena EMA 9 ada di dalam area UFO. Dan kalau SL ya SL aja sih, nggak ada yang salah. Salah satu contoh transaksi yang SL gitu. Cuman kalau saya biasanya nggak akan entry gitu ya, tapi kalau SL ya SL aja. Ini Euro CAD, ini oke, Euro CAD 15 menit, rally base, rally clean, ada EMA 9-nya, harga masuk. Ini nggak tahu ini SL nggak? Kalau SL ini setupnya udah bener, nggak ada yang salah. Kalau SL ya memang SL aja, nggak ada yang salah. Setupnya sudah bener, Mas Dani Indrawan Pratama. Mas Setrini Daily, abaikan climate, tapi di pemilihan area hati-hati, termasuk agresif atau konservatif? Agresif. Ya, nggak penting sih agresif atau konservatif sebenarnya. Yang penting nyaman nggak dengan rule-nya. Kalau nyaman, balik lagi dites dulu. Kalau dites making money, baru dipakai. Kalau dites nggak making money, ya jangan dipakai. Makanya kan rule-nya jelas, tes dan ukur. Percaya sama data, gitu ya. Tes dan ukur, gitu ya. Oke, Mas contohin cara yang ngedrag buat zoom out dan zoom in di TradingView dong. Saya masih kagok nge-zoom-nya. Beda sama MT4. Oke. Cara ngezoomnya adalah oke, ini penting ternyata. Jadi cara ngezoomnya adalah saya nggak tahu, saya pakai let's see. Gimana caranya? Saya punya mouse gitu ya. Mouse saya tuh ada rodanya, roda di mouse itu. Jadi kalau rodanya saya dorong ke atas dia zoom in, kalau rodanya saya dorong ke bawah dia zoom out. Jadi rodanya diputar. Roda di mouse-nya. Saya punya roda di mouse. Teman-teman kemungkinan besar punya roda di mouse. Kalau didorong ke atas zoom in, kalau didorong ke bawah zoom out di rodanya. Kalau ngedrop tinggal ditekan ditarik-tarik. Kalau teman-teman nggak bisa ditarik berarti harus dikecilin atau digedein dulu. Ini ya. Di samping dirin diklik terus didrag ke atas ke bawah, habis itu bisa digeser-geser. Diklik ditarik, diklik ditarik, diklik ditarik gitu aja. Saya nggak bisa nunjukin karena kalau mau nunjukin saya harus ngasih lihat ini mouse-nya. Nah ini, aduh, mouse saya nyangkut. Nah ini ya teman-teman, ngezoomnya ini kalau saya ke atasin dia ngezoom, kalau saya ke bawahin dia zoom out. Oke, saya kalau ke atas ini zoom in, ke bawahin dia zoom out, ke atasin, ini ke atas, ke atas, ke atas dia zoom in, ke bawah zoom out, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah zoom out gitu ya. Oke. Trader Facebook. Menurut Bril ya Mas, trading itu psikologis betul. Waduh, saya buy CAD Yen pakai TF1W44 lagi running. Ya kalau Mas punya buy CAD Yen TF144 lagi running ya cuekin aja. Mas lihatnya 144. Ingat, trade only what you see, not what you think ya. Hanya trading apa yang kita lihat, bukan yang kita pikirkan. Kalau Mas di weekly gitu ya, saya lihat di weekly CADJPY. CADJPY weekly kok bisa nge-buy? Oh beda ya, CADJPY. Oh ya, CADJPY nge-buy weekly. Oke. Kalau nge-buy weekly 144 boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Nah di 144 kan dia up climate. Kalau up climate ya buy aja, nggak ada masalah. Trade only what you see, not what you think. Mas Angga, kok EMA MTF di TradingView-nya agak beda ya? Saya nggak tahu agak bedanya gimana.
Scriptnya saya share barusan. Kalau di script yang saya pakai di sini, teman-teman, saya udah share barusan. Di script ini, kalau saya double klik, di sini ada inputnya 9, pastikan 9, stylenya teman-teman bisa pilih. Kalau dicek dia muncul. Jadi saya bisa tampilin antara H1, H4, daily, monthly, itu muncul semua. Teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang mau dimunculin. Saya nggak tahu bedanya kayak gimana. Kok beda itu saya juga nggak bisa jawab karena butuh data yang lebih banyak. Beda bentuk dikit. Nggak apa-apa, beda bentuk Mas Seno ya. Kirim. Enggak kok, ini sama. Cenderung sama, CADN 55. Kayak gitu bentuknya. Kalau saya ke CADN 55 sama kok. Sama kok, Mas. Mungkin beda zoom. Kalau saya zoomnya gini, sama dibikin gepeng gini, bentuknya kelihatan beda. Tapi sama. Yang penting harganya sama, nggak apa-apa. Mas, ada rule nggak PIP yang relevan dibanding... teman-teman lihat aja move-nya. Kalau kira-kira 1/3-nya masih dapat, saya akan tetap ambil. Misalnya segini masih dapat. Tapi kalau segini kan 1/1-nya kejauhan. Jadi ya dilihat aja. Kalau Pips-nya saya nggak punya rule baku untuk pips-nya, teman-teman. Rule-nya cuma dilihat aja. Kalau masih oke ya diambil gitu ya. Nah, dalam pips saya belum punya rule bakunya. Oke. Mas Angga, untuk akun compounding nyaman di entry market. Saya mostly daily 55 only. Mas closing pakai pesan psikologi street ya. Oke. Oke, teman-teman, thank you sudah disuruh closing. Enggak sih, bercanda. Sudah 1 jam 20 menit, 26 menit. Teman-teman ada pertanyaan nggak seputar entry? Ada pertanyaan nggak seputar entry? Saya akan recap. Seputar entry, rule-nya cuma ini. Seputar entry, sekali lagi jangan nanyain yang lain dulu ya, sabar. Rule-nya cuma ini gitu ya. Kita bahas hari ini, kita cuma bahas ini. Saya akan kasih enter-enter biar lebih gampang dibaca. Saya akan giniin, saya akan gedein jadi 40. Oke, teman-teman, rule-nya cuma ini gitu ya. Ternyata kegedean. Oke, 32 aja. Teman-teman, rule-nya cuma ini. Ini yang perlu teman-teman catat. Dan cuma ini, gitu ya. Saya akan hapus ini biar bersih. Inti materi hari ini cuma ini. Kita akan belajar nunggu UFO-nya. Jadi kita lihat, kita gabungan antara, yang kita gabungkan adalah edge time frame, gitu ya. Edge time frame. Dalam kurung kita pakai auto UFO gitu ya, dan juga plus common time frame dalam kurung EMA 9, atau teman-teman bisa pakai EMA multi TF ya. Kalau EMA multi TF berarti cukup pakai common time frame aja gitu ya. Nah, teman-teman pengen ada UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9-nya. Jadi kalau ada UFO, kalau tidak ada UFO berarti tunggu. Kalau ada UFO tidak ada EMA-nya, tunggu juga. Ada UFO tapi EMA-nya tidak di dalam, berarti tunggu. Kalau ada UFO dan ada EMA-nya berarti entry. Kalau ada UFO overlapping dan ada EMA-nya, kita gabung jadi satu UFO besar. Berarti outputnya cuma 4. 1, 2, 3, 4 ini ada pertanyaan teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak ada, kita akan closing, kita akan mau besok, kita akan bahas SL. Yang EMA-nya agak delay, kasih tambahan kode look ahead per merge. Nah, saya nggak ngerti itu. Mas Lin Q. Emangnya sama atau beda biar yakin aja. Sama-sama kok, sama. Teman-teman pakai script yang sama dengan saya, berarti harusnya hasilnya sama. Ini sama kok, sama. Sama-sama. Bisa mundur agak detail mengenai bagaimana dot tebal dan klimit terbentuk. Oke, dot tebal dan tipis terbentuk dari pasangan antara EMA 9 dan DMI. Saya akan dot chart layout. Oke, 55. Stay on page. Minum dulu. Ini pertanyaan dari Reddy ya. 4 poin rule entry, Mas paham? Oke, 4 poin paham ya. Jadi saya akan pakai satu aja.
Saya akan tambah satu indikator di sini. Jadi indikator saya akan masukkan ini teman-teman boleh leaving kalau mau leaving. Ini enggak terlalu penting, ini cuma pengetahuan aja. DMI, directional movement. Saya akan bikin ini jadi stylenya jadi kolom aja biar gampang dibaca. Oke. Jadi dot tebal itu terjadi jika satu harga close di atas EMA 9, berarti ini ya. Candle sebelumnya close di atas apa? Close di bawah EMA 9 dan DMI-nya merah. Kalau harga close di bawah EMA 9 dan DM-nya merah, DMI-nya merahnya di atas, maka dia disebut valid, makanya dotnya tebal. Dotnya tipis terjadi, ini contoh dotnya tipis. Harga close di bawah EMA 9 gitu ya. Tapi DMI-nya biru. Jadi yang close itu dilihat previous candle-nya. Jadi kalau previous candle, kalau candle sebelumnya close di bawah EMA 9 berarti down market, close di atas EMA 9 berarti up market. Jadi warna dari climate itu ditentukan dari apakah harga sebelumnya itu close di bawah EMA atau di atas EMA. Lihat aja. Candle sebelumnya close di bawah EMA, warnanya merah. Jadi candle sebelumnya yang dilihat ya. Dot merah ini terjadi karena candle ini close di bawah EMA 9. Dot merah ini terjadi karena candle ini close di bawah EMA 9. Dot merah ini terjadi karena candle ini close di bawah EMA 9. Dot ini biru ini terjadi karena candle ini close di atas EMA 9. Biru ini terjadi karena candle ini close di atas EMA 9 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kalau dia close di atas EMA berarti biru, kalau close di bawah EMA berarti merah. Jadi dia untuk menentukan warna. Untuk tebal atau tipisnya gitu ya, dia lihat kalau candle sebelumnya close di atas EMA 9 dan DMI-nya biru ya, yang ini. DMI-nya biru maka dia valid. Dia tebal, jadi confirm. Kalau harga close di bawah EMA 9 misalnya ini, dia close di bawah EMA 9, maka dia merah kan gitu ya. Satu dot di depannya kan, dotnya akan menghitung previous candle close. Tapi kalau kita lihat di bawah, DMI-nya biru. Jadi kan nggak sinkron. Harga close di bawah EMA, tapi DMI-nya biru. Berarti ada keraguan-raguan. Makanya dia tidak confirm. Makanya dotnya tipis. Jadi kalau dotnya tebal berarti DMI-nya harus mengkonfirmasi arah EMA-nya. Jadi kalau harga close di atas EMA, DMI-nya harus biru. Kalau close di bawah EMA, DMI-nya harus merah. Kalau dia close di bawah EMA tapi DMI-nya tidak merah, maka jadi tipis dotnya. Gitu. Ready, mudah-mudahan kejawab gitu ya. Nomor 4 perlu dijelaskan kembali. Oke, nomor 4 perlu dijelaskan kembali. Nomor 4 tuh contohnya seperti ini. Seperti USDJP aja. Jadi jika ada satu UFO yang overlapping. Overlapping itu dalam artian UFO-nya tumpang tindih ya. Kalau UFO-nya tumpang tindih seperti ini kan tumpang tindih nih UFO-nya. Maka kita gabungkan jadi satu UFO. Ya. Jadi kalau UFO-nya tumpang tindih maka kita akan gabungkan jadi satu UFO. Oke. Mas Andrian tadi paham nggak tentang upper band lower band gitu ya? Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak besok kita akan bahas lebih detail di stop loss. Oke, Mas ready? Are you copy? Kalau copy please comment sebelum kita udahan gitu ya. Sebelum kita udahan. Oke, chatnya mana nih? Mas itu rule nomor 1 dan 2 maksudnya tunggu sampai EMA 9 masuk. Ya tunggu sampai kondisinya jadi valid. Tunggu artinya sampai EMA 9-nya masuk, turun atau sampai ada UFO baru terbentuk gitu ya. Tunggu sampai EMA 9-nya masuk atau sampai ada UFO baru terbentuk. Oke. Oke, Mas enggak paham sampai sini dulu. Oke, aman berarti karena memang penjelasannya baru sampai sini. Oke, copy. Sayangnya screener sahamku nggak ada indikator DMI. Oh, walah. Oke. Sahamnya bisa diketik di sini. Ready bisa ketik sahamnya di sini. Misalnya sahamnya mau apa? Coba ticker simbolnya. Misalnya mau apa? BBRI gitu ya. Ya ketik aja di TradingView BBRI, enter. Oke, di sini harus fill out agreement.
It seems that you are missing a few exchange agreement which need to be filled out in order to get data from IDX. Please complete a tinggal fill out agreement. Oke, sorry. Ya bisa diketik di sini, bisa diketik sahamnya di sini. Misalnya itu, jadi nggak tahu agreementnya apa, saya ketik coba di sini. Misalnya sama BBRI gitu ya. Kalau saya fill out agreement dia buka apa sih? Kita lihat. Kan ratusan, masa mau diketik satu persatu Om? Oke, berarti nggak tahu deh nanti. Saya belum pernah trading saham. Enter your address. Oke, saya nggak, atau exchange agreement for IDX. Saya nggak trading saham ya. Nggak ada DMI-nya ya. Oke, nggak ada DMI-nya. Alright. Jadi watchlist aja Mas Reddy. Oke, paham, siap, jelas Om. Oke. Mas, lokasi QTT hanya menunjukkan konsentrasi unfilled order terbesar. Yes. Pada prakteknya teman-teman lokasi QTT nggak dihitung, nggak dipakai dalam trading. Pada prakteknya nggak dipakai dalam trading. Tidak dipakai dalam trading. Oke, tidak dipakai dalam trading. Oke, thank you teman-teman semua. Besok kita akan bahas tentang SL. Jadi teman-teman please review 5 hal tadi ya yang kita harus review. Ada 3 hal. 1, teman-teman review cara membaca climate, pastikan teman-teman paham. 2, review cara menentukan final target. 3, review cara menentukan entry. Jadi setelah ini teman-teman di rumah review cara menentukan entry. Kalau sudah paham, besok kita chat ke saya paham. Kalau ada pertanyaan, tanyain besok ya. Kita nggak akan, karena 3 ini vital banget. Entry, final target, sama climate, final target, sama entry. Kalau teman-teman masih miss di antara 3 ini, please besok nanya. Kalau ada 3 ini ada yang belum paham, please besok nanya. Jangan disimpan sendiri. Saya pengen teman-teman dapetin maksimum benefit dari kelas ini gitu ya. Saya udah nggak begadang sih. Saya sudah setiap jam kita live selama sebulan, masa teman-teman masih bingung gitu ya. Kalau bingung jangan disimpan gitu ya. Kalau dimarahin ya nggak apa-apa. Terima ya kalau dimarahin. Saya dikasih permission untuk marahin kan. PR-nya review 3 ini, cara membaca climate, cara menentukan ini. Kalau teman-teman merasa sudah paham, boleh. Kalau merasa sudah paham, silahkan paham, besok ketik paham. Kalau masih ada yang mengganjal, ada yang ragu, ada yang belum paham, please tanyakan besok tanyakan. Kalau teman-teman mau tugasnya, mau di-post, silahkan teman-teman post aja cara menentukan climate, cara menentukan final target, dan cara menentukan entry. Post aja di Facebook group, teman-teman kan kita punya Facebook group, post di Facebook group, nanti teman yang lain bantu koreksi. Jadi bareng-bareng. Kalau teman-teman lihat ada teman yang salah, koreksi. Kalau benar, koreksi. Kalau terjadi perdebatan, biar Mas Rifki atau Mas Teguh yang menengahin. Kan ada mentor nanti ya. Jadi gitu. Oke. Thank you teman-teman. Thank you semuanya. Pesan saya cuma 1. Trade what you see, not what you think. Jadi jangan dianalisa. Pokoknya salah satu alasan kenapa orang gagal di trading itu karena dia bilang, menurut saya EU masih akan naik. Menurut saya tuh lu itu siapa? Gitu. Lu emang siapa? Lu emang George Soros? Lu emang Goldman Sachs bilang menurut Anda, menurut saya EU bakal naik? Jangan pakai menurut saya. Bikin satu metode, tes dan ukur pakai metode itu. Itu satu-satunya cara teman-teman survive di trading forex. Kalau teman-teman masih menurut saya, menurut analisa saya, wes analisa Anda emang sampean analis gitu. Jadi lu siapa menurut saya? Nggak usah pakai menurut saya. Karena kalau menurut saya itu 1 subjektif, 2 bias. Semuanya diukur pakai metodologi. Kalau salah yang salah metodologinya. Kalau benar yang benar metodologinya. Jadi saya, Duyan Anggara, teman-teman semua itu bukan trader. Kita semua hanya tester. Kita semua hanyalah orang yang menjalankan metodologi terus-menerus sampai konsisten. Jadi kalau teman-teman perlu improve, yang perlu diimprove adalah metodologinya. Dengan cara apa? Dengan data. Wes lah, nggak usah percaya siapa-siapa. Jangan percaya saya, jangan percaya master-master Facebook, jangan percaya trader Facebook, gitu ya. Nggak usah percaya siapapun. Percaya sama data, ya. Kita membangun sebuah trading metodologi. Dites dan ukur. Tujuannya apa? Untuk improve trading metodologinya. Kalau sudah baku, tugas kita menjalankan trading metodologinya.
Udah nggak ada lagi, menurut saya EU bakal naik, menurut saya EU bakal turun sampai ke sini. Lu siapa menurut saya? Ya, tes aja apa menurut metode ini, hasilnya ini. Bisa salah atau bisa benar. Kalau salah ya berarti simply salah. Benar ya benar. Kita nggak terpengaruh gitu loh, mau kita benar. Kita sih nggak pernah benar, nggak pernah salah. Tugas kita adalah ngikutin aturan. Nah, profit itu hanya reward dari teman-teman mengikuti sebuah aturan baku. Yang penting rule-nya teruji secara statistik, secara data, metodologi teman-teman terbukti making money, dan teman-teman ngikutin metode itu hitam atau putih, black and white, mechanical, pada akhirnya teman-teman akan survive. Jadi itu pesan saya buat teman-teman. Mumpung teman-teman masih baru, mumpung teman-teman belum kecampur banyak hal gitu ya. Karena kalau teman-teman di luar sana, teman-teman akan ketemu yang aneh-aneh nanti. Dan saya nggak bilang percaya atau tidak percaya, saran saya tes dan ukur. Kalau teman-teman punya filter itu, teman-teman nggak akan gampang ketipu, teman-teman nggak akan buang-buang duit di market. Kalau ternyata setelah 30 hari kita ngetes, ternyata terbukti tidak making money, ya udah, lupakan aja. Tapi saran saya kasih waktu tes yang cukup panjang gitu ya. Toh selama ngetes kan kita tidak kehilangan uang, nothing tulus. Bisa jadi setelah teman-teman melakukan tes, bisa jadi setelah teman-teman trading, ternyata kayaknya trading bukan buat saya, terlalu ribet, saya kayaknya nggak bisa disiplin, ya nggak apa-apa. Terima bahwasanya saya tidak cocok jadi seorang trader dan nggak apa-apa. Mumpung belum kadung, mumpung belum buang-buang duit, cari profesi lain. Gitu ya. Cari profesi lain. Banyak profesi yang mulia, banyak profesi yang duitnya banyak dan tidak harus trading. Tapi teman-teman tidak akan tahu apakah ini worth it atau tidak sampai teman-teman nyoba. Gitu ya. Jadi saya bukan orang-orang yang suka ngasih janji angin surga. Saya bukan orang-orang yang bilang everything is gonna be alright. Saya bukan mamanya orang-orang yang cuma bilang tenang nak, everything is gonna be alright gitu. No, kalau lu fucked up ya lu nggak mikir. Kalau lu kacau ya kacau gitu. Saya akan bilang kacau, saya nggak akan bilang everything gonna be alright. Jadi ikutin rule-nya, diikutin rule-nya. Oke, saya bukan orang yang ngasih janji angin surga, trading gampang, ikut kelas saya 3 bulan pasti trading for living. Nggak apa-apa gitu ya. Menurut saya dan garansinya masih terbuka. Kalau setelah 30 hari teman-teman merasa kayaknya nggak ada gunanya ikut kelasnya Mas Angga, kontak Mas Rifki, uangnya kita kembalikan 100% tanpa pertanyaan apapun dan tanpa potongan. Dan teman-teman dapat bonus, teman-teman dapat ucapan thank you dari saya, thank you sudah percaya saya on the first place, dan thank you sudah mencoba. Oke, walaupun mungkin pada akhirnya setelah teman-teman tes 30 hari, teman-teman misalnya merasa saya tidak cocok jadi trader, dan saya yakin sih teman-teman akan tetap dapat value yang cukup banyak dari materi hari ini. Walaupun pada akhirnya teman-teman tidak mau investasi trading di forex, artinya teman-teman sekarang punya filter jadi nggak gampang ditipu sama orang. Kalau menurut teman-teman itu valuable, boleh. Tapi kalau teman-teman merasa udah 30 hari tetap nggak dapat sesuatu, ya silahkan klaim refundnya, garansinya 100%. Saya akan bayar tagihan teman-teman ke Traditif, saya akan bayar pakai uang saya, which is totally fine. Dan kalau teman-teman nggak happy, saya nggak, kita semua prediktif kita nggak deserve uang teman-teman gitu. Jadi itu garansi saya dan saya masih pegang sampai hari ini ya. Thank you teman-teman semua, thank you. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di live berikutnya gitu ya. Kalau teman-teman merasa dapat sesuatu yang bermanfaat, share insight-nya, tag saya di Instagram. Saya Dana Anggara pamit dan see you on another live. Bye-bye.